Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Nida Sa'adatul Fuadi. Kalau biasanya saya mengcover sholawat, nyanyi ya di YouTube, tapi kali ini saya akan sedikit membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Kali ini insya Allah saya akan sedikit berbincang-bincang dengan pengasuh pondok pesantren, dan kebetulan beliau juga merupakan ketua lembaga dakwah KNPI Jawa Barat. Kepadanya saya panggil ya Ustadz Haji Nizar Maulana Malik. Kepadanya saya persilahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Nizar, kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kesibukan sekarang, sedang apa dan mengerjakan apa? Untuk aktivitas hari tadi kami kedatangan tamu ke pondok pesantren. Aktivitas hari-hari sih seperti biasa mengajar di pondok pesantren. Oh ya, kali ini kan saya akan sedikit membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Nah, bagaimana pendapat tentang Pak Haji Nizar mengenai urgennya kita menjaga kesehatan di lingkungan pesantren ini? Ini sebelumnya jangan dulu panggil Pak Haji, kesannya Apa tua ya? Apa tuh panggilnya Pak Ustadz saja ya? Bilangnya Aden aja lah, Aden. Aden, ya baik. Mari kita panggil Aden ya. Gimana Aden? Untuk kesehatan sendiri di lingkungan pondok pesantren, dulu kan pesantren itu terkesan kumuh gitu ya, jorok, ya, banyak tumila, ya banyak kuman lah. Nah, hari ini banyak pesantren-pesantren, apalagi pesantren yang memang di dalamnya terdapat sekolah. Mereka hadir untuk menjawab bahwa pesantren hari ini sudah tidak lagi identik dengan kotor, identik dengan penyakit. Bagaimana kok bisa gitu ya? Apanya? Tidak ada penyakit dan tidak kotor lagi. Maksudnya image-nya, image. yang sebelumnya pesantren itu dikesankan kotor, kumuh, hari ini alhamdulillah image itu sudah tidak ada. Bahkan orang-orang kota pun sekarang sudah banyak memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Walaupun secara kategori pesantren itu ada pesantren salafiyah, ada pesantren modern atau terpadu, atau juga istilah lainnya pesantren kholafi. Nah, untuk pesantren salafiyah itu sendiri sekarang juga banyak peningkatan, apalagi dengan tahun kemarin ada gerakan Ayo Mondok, yang mana gerakan ini digagas oleh salah satu lembaga di Nahdlatul Ulama, yaitu RMI. Gerakan Ayo Mondok ini luar biasa pengaruhnya, sehingga banyak orang-orang yang memang memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren sekarang sudah tidak lagi dikesankan atau diimajikan menjadi pesantren yang kumuh, pesantren yang kotor, karena ada edukasi, ada pembelajaran bagaimana menjaga kesehatan ketika kita berada di lingkungan pondok pesantren. Melalui kepengurusan yang berada di pondok pesantren, ada seksi kebersihan. Dulu waktu saya masih mondok di salah satu pesantren di Tasikmalaya, namanya Pondok Pesantren Betul Hikmah Haur Kuning, setiap hari, setiap pagi para santri itu selalu merapihkan, yang pertama dari tempat tidurnya, terus merapihkan asrama atau kobong bahasa kita, merapihkan halamannya, merapihkan masjid, merapihkan MCK atau WC. Itu sudah ada bagian-bagiannya, sehingga pondok pesantren kami dulu itu menjadi salah satu pondok pesantren terbersih pada waktu itu di Jawa Barat. Alhamdulillah. Itu pesantren salafi. Pesantren salafi, kajian di sana itu kajian kitab kuning, dan sampai sekarang kegiatan itu masih tetap rutin. Nah, semoga ini bisa dicontoh oleh pesantren-pesantren lain, bahwa kegiatan kebersihan jangan hanya menunggu wabah atau menunggu penyakit yang memang saat ini sedang ramai di dunia, terutama di Indonesia. Mudah-mudahan kalau sudah dibiasakan gerakan-gerakan kebersihan di lingkungan pondok pesantren, itu wabah penyakit atau virus-virus yang akan membahayakan para santri itu bisa terhindar. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menanggulangi
virus atau wabah yang sedang fenomena di tahun ini, dan bagaimana pihak pesantren menyikapinya gitu. Nah, untuk wabah atau virus yang sedang ramai terutama di Indonesia saat ini, pondok pesantren sebagian sudah mawas diri. Dalam artian mawas diri di sini ada kebingungan juga. Di sisi lain ketika pemerintah mengistirahatkan aktivitas sekolah, mengistirahatkan aktivitas pembelajaran di sekolah, pesantren kebanyakan khususnya di Jawa Barat itu tidak libur atau tidak memberhentikan aktivitas belajar di lingkungan pondok pesantren. Nah, ini menjadi was-was karena ketika mau dipulangkan takutnya santri yang dipulangkan justru malah terkena virus di daerah atau di kampung halamannya. Nanti Sehingga, kalau misalkan ya, dipulangkan nanti kembali lagi dia teh terkena virus, nanti menyebar gitu ya ke tempatnya. dia teh itu. Nah, untuk sikap pondok pesantren sendiri sih saat ini tetap menjaga kebersihan, untuk selalu cuci tangan, menjaga jarak dengan pengunjung atau dengan tamu yang berkunjung ke pondok pesantren, terus ditambah dengan memperbanyak sholawat aja sama kunut najilah yang memang pesantren dari segi keagamaannya itu harus lebih meningkat gitu, ketika terjadi wabah atau virus seperti saat ini. Jadi intinya tetap ya di pondok pesantren itu tidak diliburkan ya bagi santri itu. Apanya? Jadi mereka tidak dipulangkan ke. Tidak, untuk di pondok pesantren kami juga tidak diliburkan karena belajar tidak libur. Nah, sehingga aktivitas pembelajaran itu yang tak semula biasanya pagi sampai siang itu di sekolah, sekarang pagi sampai siangnya itu belajarnya di pondok pesantren tetap dalam pengawasan. Sehingga orang tua di rumah juga tidak terlalu khawatir. Kami juga selalu menginformasikan kepada pihak wali santri atau orang tua para santri melalui kepengurusan yang ada di pondok pesantren untuk mengabarkan kabar kondisi kesehatan para santrinya atau anak-anaknya. Ya. Kiranya apakah ada kegiatan gitu yang bisa membuat para santri merasa betah gitu di pesantren selain daripada mengaji? Untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan belajar mengajar, pondok pesantren itu kan mencetak para santri atau siswa itu untuk mandiri, mulai dari mencuci sendiri walaupun usianya itu kelas 7 atau kelas 8 SMP atau MTS, dia sudah belajar mandiri untuk mencuci, belajar mandiri untuk makan. Bahkan untuk di pondok pesantren pun di sini pengisi aktivitas di sela-sela kegiatan belajar mengajar, para santri itu diberi pembinaan masalah pertanian, peternakan gitu kan. Ada ekstrakurikuler khusus yang memang diperuntukkan untuk para santri. Jadi insya Allah para santri betah di pondok pesantren, agamanya dapat, pengetahuan dunianya juga dapat. Namanya apa lagi? Ya baik, jadi untuk kesimpulannya di dalam pentingnya menjaga kesehatan di pondok pesantren itu bagaimana menurut Aden Nijar? Jadi untuk kesimpulannya ya pondok pesantren dari dulu juga sudah mandiri, sehingga ketika menyinggung tentang kesehatan di pondok pesantren dengan instruksi kiai atau instruksi pengajar pondok pesantren, para santri insya Allah sam'an wa ta'atan, selalu turut kepada kiainya, kepada pengasuhnya, apalagi ini berkaitan langsung dengan masalah kesehatan para santri, sehingga yang biasa setiap hari bersih-bersih atau kegiatan di pesantren itu patrol lebih digiatan lagi, namun itu sifatnya umum. Nah, untuk sifatnya yang pribadi harus rajin mencuci tangan, terus menjaga pola makan, hidup secara teratur, hidup sehat. Yang biasanya santri-santri itu tidur di jam 11 jam 12. Nah, ketika terjadi wabah seperti ini, para santri harus tidur maksimal itu di jam 10 untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan gitu. Mungkin kesimpulan seperti itu. Ya mungkin segitu aja ya perbincangan dari kami mengenai
pentingnya menjaga kesehatan terhadap di lingkungan pondok pesantren ini. Nah, pentingnya menjaga kesehatan juga merupakan salah satu hal yang berkesinambungan dengan virus-virus yang sedang terjadi di bumi ini, di bumi kita ini. Bukan virus-virus, Pak. Apa tuh? Virus aja. Kalau virus-virus banyak kan? Oh iya, virus Nah. aja ya, maafin. Nah, jadi kan ketika kita menjaga kesehatan, insya Allah virus-virus juga, virus juga akan takut gitu ya menghampiri kita. Nah, jadi Ini salah satu melawan virusnya itu para santri pernah ada yang memakai balsam tangannya. oh iya langsung. Iya. Kenapa pakai balsam, Jang? Gitu. Istilahnya di sini Jang. Ya. Oh iya, iya. Kenapa pakai balsam, Jang? Ini untuk mencegah datangnya virus. Emang dengan balsam sudah teruji? Enggak, setidaknya dengan memakai balsam virus menjadi tidak nyaman di tangan. Oh iya, berarti kreatif juga ya San. Terus, Ya begitulah, jadi kita tuh harus banget ya menjaga kesehatan, harus aware banget dengan kesehatan kita agar virus yang akan menyerang kita itu takut gitu dengan kita, karena kita telah menjaga kesehatan. Mungkin cukup sekian dari perbincangan kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan saya. mohon maaf lahir dan batin. Takobbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim. Ya karena saya mungkin kan video ini kan pertama ya kan, biasanya kan saya sholawatan kayak gitu ya, jadi harap dimaklumi aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.